الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: Al-faidatu sabi'atu, faedah yang nomor 7. Anni ra'aitu, bahwasannya aku melihat kulla ahadin, setiap orang, yas'a, dia berusaha, bijiddin, dengan keras, wa yajtahidu, dan dia bersusah payah, bimubalaghatin, dengan berlebihan, li talabil quti, karena mencari makanan pokok, wal ma'ashi, dan penghidupan, bihaitsu yaqa'u, sekiranya dia jatuh, bihi, dengan gara-gara mencari penghidupan tersebut, fi syubhatin, di dalam perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, wa haramin, dan perkara yang haram, wa yudhillu, dan dia menghinakan nafsahu, dirinya, wa yanqusu, dan dia mengurangi qadrahu, harga dirinya. Fata'ammaltu, maka aku merenungi, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun dari yang hidup di atas, fil ardi, di atas muka bumi, tidak ada satupun makhluk hidup yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allahi, kecuali atas Allah, rizquha, rizkinya. Fa'alimtu, maka aku pun mengetahui, anna rizki, bahwasannya rizkiku, 'ala Allahi, atas Allah, wa qad dhaminahu, dan Allah telah menanggung, menjamin rizki tersebut. Fashtaghaltu, maka aku pun sibuk, bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Wa qata'tu, dan aku memutuskan, tama'i, harapanku, amman siwahu, dari selain Allah. Masya Allah. Kemudian Hatim Al-Asam, beliau ini mengatakan, saya mengamati, saya lihat ternyata kebanyakan manusia itu, mereka bekerja keras, bersusah payah untuk mencari dunia, bersusah payah untuk mencari harta, bersusah payah untuk mencari perkara yang menyambung hidupnya, sehingga saking kerasnya usaha dia, saking susah payahnya kerja dia, sampai mereka itu tanpa terasa jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak jelas, dan jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrah, sudah jatuh dalam perkara yang haram, mereka pun demi harta, demi makanan-makanan yang ada di dunia, mereka rela menghinakan diri mereka, mengorbankan harga diri mereka, demi untuk mendapatkan harta. Maka aku pun merenungi, tindakan manusia itu betul atau salah. Aku pun menemukan firman Allah, wa ma min dabbatin,
fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali urusan rizkinya telah dijamin oleh Allah. Bahkan semenjak makhluk itu belum lahir ke dunia, jatah rizkinya, duitnya yang akan dia dapatkan berapa, air yang akan dia minum seberapa, kemuliaan yang akan dia dapatkan seberapa, uang yang akan dia dapatkan seberapa, nasi berapa ton yang akan masuk di perutnya, semua ini telah dijamin oleh Allah. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah wa qad dhaminah. Setelah aku melihat ayat itu, akhirnya aku tahu ternyata rizkiku sudah dijamin oleh Zat yang Maha Kaya, oleh Zat yang Maha Kuasa, oleh Zat yang gak pernah mengingkari janjinya. Siapa dia? Allah. Allah menjamin selagi dia masih diberi umur di dunia, berarti masih diberi rizki oleh Allah. Fashtaghaltu bi'ibadatih. Semenjak itu aku gak mau sibuk mencari dunia, aku sibuk beribadah kepada Allah saja. Wa qata'tu tama'i amman siwah, dan aku putuskan harapanku dari selain Allah. Karena yang memberi kepadaku itu bukan manusia, yang memberi padaku bukan makhluk, tapi yang memberi kepadaku adalah Allah. Coba ini kita renungi, Masya Allah. Jadi manusia ini di dunia sukanya bersusah payah untuk mencari dunia. Dengan argumentasi, istilahnya orang Jawa, ora obah, ora mamah. Kamu tidak bergerak untuk mencari rezeki, ya kamu tidak akan makan. Sehingga akhirnya mereka berusaha membanting tulangnya, berusaha memeras keringatnya, mencurahkan daya upayanya dan pikirannya demi untuk menyambung hidupnya. Karena perasaannya hidup itu di tangan mereka. Sukses tidaknya kita itu berada di tangan saya. Sampai ada orang mengatakan, ya orang-orang bodoh itu. Lahir di dunia itu takdir Tuhan. Tapi kaya atau miskin itu tergantung kita. Ternyata pikiran seperti itu adalah pikiran yang salah. Kenapa salah? Karena ternyata manusia itu rezekinya sudah ditakar semua oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh makhluk hidup yang ada di atas muka bumi, mau itu manusia, mau itu kambing, sapi, kuda, bebek, monyet, siapapun makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, rizkinya dijamin oleh Allah. Ada makhluk-makhluk yang rizkinya oleh Allah dilewatkan dengan kerja. Ada juga makhluk-makhluk yang rizkinya oleh Allah dilewatkan tanpa kerja. Jadi orang yang mengatakan rizki itu memang dari Allah, tapi kita harus mengejarnya, tapi kita harus memburunya, kita harus menjemputnya. Karena tanpa dijemput, rizki itu tidak akan datang. Ini juga salah. Rizki itu dari Allah, kemudian cara Allah memberikan rizki itu ada dua model. Ada yang melalui usaha, ada yang tanpa melalui usaha. Dan itu setiap orang sudah ditakdirkan masing-masing. Maka istilahnya para sufi, urusan rizki itu ada manusia yang makomnya makom tajrid, dan ada manusia yang makomnya makom kasab.
Makom tajrid itu apa? Makom tajrid itu adalah manusia-manusia yang mereka itu tanpa kerja sudah bisa menyambung hidupnya. Ada manusia-manusia yang makomnya itu makom kasab. Makom kasab itu bagaimana? Rizkinya dijamin oleh Allah dan dia Allah gerakkan untuk menjemput rizkinya dengan cara kerja. Jadi bukan orang itu kerja, harus kerja untuk mendapatkan rizki. Tidak. Ada orang yang kerja nggak dapat rizki. Ada orang nggak kerja dapat rizki. Maka oleh para ulama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memperlakukan hambanya itu ada 4 model. Yang pertama, orang usaha terus mendapatkan hasil. Yang kedua, orang usaha tidak mendapatkan hasil. Yang ketiga, orang yang dia itu nggak usaha mendapatkan hasil. Jadi pertama-tama, usaha mendapatkan hasil, nggak usaha tidak mendapatkan hasil. Ada lagi yang ketiga, nggak usaha mendapatkan hasil. Ada lagi yang usaha, berapa ya itu? Lupa saya satunya. Jadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya itu beda-beda. Maka ada orang bekerja keras, banting tulang, enggak kaya-kaya, ada. Ada orang duduk manis, jadi kaya, ada. Maka dari itu, urusan rizki itu, kita ini harus tawajuh kepada Allah. InsyaAllah ya. Karena rizki kita yang memberi Allah. Nah terus apakah kita harus berusaha atau tidak? Tergantung makommu itu apa. Makommu itu makom tajrid, apa makommu itu makom kasab. Kalau makommu itu makom tajrid, maka untuk mendapatkan rizki Allah, kamu harus bekerja. Kalau makommu itu makom tajrid, maka kamu nggak perlu kerja. Lah untuk mengetahuinya bagaimana? Kita makomnya apa? Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, untuk melihat makom kamu lihat. Kamu itu kalau nggak kerja, keluargamu bisa hidup apa enggak? Kamu itu tanpa kerja, kamu bisa makan apa enggak? Kamu tanpa kerja masih bisa ibadah dengan baik atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti makommu makom kasab. Kamu harus keluar dari rumah, cari rezeki yang halal dengan tanganmu, kamu nyangkul, kamu dagang, kamu bisnis, atau apapun yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan penghidupan kamu. Dan hal ini juga terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat itu bukanlah orang yang duduk manis semua di rumah, berjuang terus, nggak pulang-pulang, terus anak istrinya kelaparan semua, enggak. Para sahabat radhiyallahu anhum itu juga ada yang berbisnis. Karena apa? Karena Allah jadikan mereka makom kasab. Allah jadikan mereka makomnya itu makom kerja. Kalau kamu tanpa kerja, kamu bisa amal agama. Kamu tanpa kerja, kamu bisa sholat. Keluargamu juga cukup. Untuk mondokkan anak juga cukup. Untuk mengumrohkan anak, mengumrohkan kamu sendiri juga cukup. Untuk haji juga cukup. Tanpa kerja, kamu jangan coba-coba kerja. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kurang lebihnya kalau seorang manusia Allah jadikan pangkatnya kasab, kok pengen pindah ke pangkat tajrid, itu merupakan tindakan yang kurang ajar. Begitu juga orang yang pangkatnya tajrid, kok pengen pindah ke pangkat kasab, itu juga merupakan kekurang ajaran. Maka nikmatilah pangkatmu masing-masing. Pangkatnya tajrid, ya nggak usah cari bisnis. Ada itu santri-santri itu kalau dia ngajar, wiritan, itu duit datang terus. Tapi kalau sudah mulai bisnis, ketipu sana, ketipu sini. Ikut investasi apa, ketipu lagi. Memang pangkatmu tajrid. Nggak usah sekali-kali menyentuh dunia perbisnisan. Anda menyentuhnya, Anda malah nggak jadi ibadah, banyak utang, malah ruwet hidup kamu.
Begitu juga sebaliknya. Kalau orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan rezekinya jualan jubah, rezekinya jualan bakso, rezekinya jualan kitab, rezekinya jualan abab semuanya. Maka orang-orang seperti ini nggak usah berandai, Pak. Saya itu pengen duduk manis, tahu-tahu di bawah sajadah ada duit, sehingga saya nggak perlu capek. Nggak perlu seperti itu. Karena apa? Karena orang yang makom kasep, kemudian derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada makom tajrid itu banyak. Sayyidina Utsman kerja. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisnis juga. Sayyidina Umar bisnis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di hari beliau diangkat khalifah, beliau berangkat ke pasar mau jualan kain. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, mau kemana kamu Abu Bakar? Mau jualan kain. Khalifah jualan kain beda. Lah saya punya keluarga, saya harus tanggung jawab untuk keluarga saya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, dah kamu tak gaji dari duit negara aja, karena kamu khalifah, kamu tinggalkan jualan kain. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu juga kasep juga gitu. Bukan berarti orang itu kalau tajrid itu makomnya lebih tinggi, kemudian kalau kasep itu makomnya lebih rendah, tidak. Banyak juga makhluk-makhluk yang lain yang makomnya tajrid tapi derajatnya nggak tinggi. Sapi, kerbau, kan mereka nggak pernah kerja kan? Burung-burung yang dikurung di rumah itu dikasih makan terus, nggak kerja juga. Jadi kerja atau nggak kerja itu cuman perbedaan makom, perbedaan kamar, tidak berbicara mengenai perbedaan pangkat. Karena ada orang kasep itu pangkatnya tinggi, ada orang tajrid juga pangkatnya tinggi, tergantung orangnya itu siapa. Paham sampai sini? Yang paling penting dari semua itu, makanlah rezeki yang halal dan jangan susah payah di dalam mencari dunia. Karena apa? Al-mubalaghah fi talabil quti wal ma'ash yuqi'uka fi syubhatin wa haram. Orang yang terlalu berambisi di dalam mencari dunia, itu nanti mengakibatkan pada akhirnya dia akan jatuh dalam perkara yang syubhat, bahkan lebih parah lagi akan jatuh dalam perkara yang haram. Orang itu kalau mau kerja gitu aja. Jualan jualan gitu aja enggak. Saya Pak, tahun ini targetnya harus menjual 100.000 jubah. Karena targetnya saya mau ganti Fortuner. Karena saya cita-citanya harus punya mobil mewah. Saya cita-citanya mau bangun rumah 10 tingkat. Kamu kandang manusia atau apa itu? Ketika dunia itu kamu cita-citakan, akhirnya kamu terlalu berambisi mencari dunia, akhirnya yuqi'uka fi haramin fi syubhatin wa haram. Karena perkara halal itu ya enggak banyak gitu loh. Nanti kalau kamu terlalu ngoyo, nanti akhirnya malah nyuri sana, nyuri sini, bohongi sana, bohongi sini, buka investasi, ternyata ditilep sendiri. Itu karena terlalu berambisi di dalam mengejar harta. Maka santri itu ya cari rezeki yang halal sebagai bentuk menjalankan perintah Allah wabtaghu min fadlillah. Bukan untuk mengejar suatu apapun dari dunia, karena apa yang kamu kejar itu sudah ada tulisannya. Kalau tulisannya diberikan oleh Allah, nggak usah susah payah ya sampai sama kamu. Ma asabaka lam yakun li ukhtiak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Perkara itu kalau udah rezeki kamu, takdirnya kena sama kamu, ya kamu menghindar seperti apapun nggak bisa. Perkara yang takdirnya bukan untuk kamu, kamu kejar sampai ujung dunia pun nggak akan kamu dapatkan. Maka suatu ketika Nabi Musa mengajarkan hal itu, ada muridnya itu nggak percaya. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Nabi Musa, rizki itu ya tergantung saya. Contohnya ini loh, jagung ini itu rizki saya ini. Maka saya akan buktikan kepada jenengan, kalau sudah di tangan saya, pasti milik saya. Akhirnya dia melemparkan jagung itu ke mulutnya. Rencananya mau hap gitu. Ternyata masuk di lubang hidungnya. Akhirnya dia bingung, datang ke dokter sana, ke dokter sini. Akhirnya diobati dokter, dia bersin. Ketika dia bersin, dipatok ayam. Maka Nabi Musa mengatakan, rizkinya ayam, itu bukan rizki kamu. Maka ketika itu rizkinya ayam, mau kamu bagaimanapun ya akan sampai kepada ayam juga.
Makanya cari rezeki itu ya, kalau makom mukasab gak usah ngoyo, insyaallah ya. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mencari dunia tidak disertai dengan sangat rakus kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezekinya. Ini kamu ingat ini. Mencari rezeki tidak disertai dengan rakus, semuanya jualan normal, enggak usah promosi sampai pasang baliho yang semua santri bisa baca, enggak usah, biasa gitu. Buri kafihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Tapi kalau orang itu mencari rezeki kok ngoyo, menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya sampai lupa khurut, lupa ngaji, lupa dakwah, padahal dia ini santri Al-Fatah. Wah, alamat. Nah ini tahu-tahu ketipu berapa miliar. Tahu-tahu enggak laku. Itu gara-gara apa? Ngoyo. Akhirnya enggak diberkahi oleh Allah. Makanya kalau kamu rezekinya kasep, kerja secukupnya. Insyaallah. Jangan kalah sama ada orang awam. Ada orang awam jualan di pojok tempat. Nggak ada orang lalu lalang, sampai akhirnya ada orang kasihan datang sama dia. Loh Pak, kamu kok jualan di sini apa laku? Pasti laku. Lah kok pasti laku? Allah menjalankan saya untuk jualan, ya berarti Allah akan mengirimkan orang untuk beli barang saya. Buktinya kamu mau beli kan? Itu orang awam nggak pernah ngaji loh, punya keimanan kayak gitu. Ini yang katanya Dauratul Hadis, katanya tahasus manhaj. Kulit dunia ngowoyo malu-maluin ahli agama saja. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala kasih paham sama kita.